Dalam rangka menuju akreditasi peningkatan kinerja Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, diadakan sosialisasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bunda Pengharapan dengan mengundang beberapa instansi kesehatan dan para stakeholder guna mengetahui apa saja yang ada dalam pelayanan rumah sakit dan kegiatan apa saja yang selama ini telah dilakukan untuk masyarakat. Banyak terima kasih karena telah menanggapi undangan kami untuk bersama-sama pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bunda Pengharapan saat ini. Untuk memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan akreditasi adalah harus diketahui oleh masyarakat dan juga pimpinan-pimpinan instansi kesehatan mengenai pelayanan rumah sakit, supaya rumah sakit kami ini dikenal dan orang bisa memberikan tanggapan. Maka kami memberikan kesempatan untuk pada pagi hari ini bisa kita sosialisasikan secara garis besar pelayanan rumah sakit kami ini. Kiranya melalui PowerPoint ini kita sama-sama bisa melihat. Setelah selesai presentasi saya beri kesempatan kita untuk berikan khusus saran untuk pengembangan rumah sakit di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk mau mendengarkan. Tahun 1990-an, Medan di Merauke tidak segitu gampang bisa diterima. Maka tanggal 8 Oktober 2000, Suster Clara dan Suster Marieta, mereka adalah orang pertama memulai misi untuk membuka pelayanan ini yang diutus oleh pimpinan kongregasi kami tiba di Merauke, sehingga mereka mempersiapkan kurang lebih 1 tahun bersama dengan orang-orang yang sangat mendukung pengembangan pelayanan kesehatan, khususnya para dokter dan juga kepala dinas kesehatan pada saat itu Dr. Yosef. Dan kemudian tanggal 3 Februari 2001 resmi rumah sakit ini dibuka, sebelumnya bernama klinik, belum menjadi sebuah rumah sakit. Klinik ini masih dalam ukuran sangat sederhana, 2-3 ruangan dibangun, kemudian dia mulai berkembang selama 1 tahun menjadi sebuah rumah sakit. Sehingga tanggal 9 2000 jadi sebuah rumah sakit. Ya, tahun-tahun dulu kriteria rumah sakit kan tidak, rumah sakit itu harus begini, aturan. Selama dia bisa kondisinya bisa memenuhi syarat untuk menjadi sebuah fasilitas, maka kami dilayakkan menjadi sebuah rumah sakit. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Suster Clara, maka kami harus relokasi karena kepemilikan tanah yang sebelumnya itu adalah milik keuskupan, karena harus dikembalikan kepada pemilik, kami relokasi. Dan tanah ini sekarang menjadi milik yayasan. Dan terjadi peletakan batu pertama pada saat itu adalah Bapak Romanus yang menjabat sebagai bupati. Dalam perjalanannya, rumah sakit mulai dibuka pelayanannya, diresmikan dulu tanggal 25 Maret 2019 oleh Monsinyur Nicholas Adi Saputra. Dia relokasi resmi tanggal 27 Mei 2019. Jadi pindah rumah sakit ini. Sebelumnya ada di Kelapa Lima, pindah ke sini tanggal 27 Mei. Dan dalam 1 bulan kami harus akreditasi. Mempersiapkan akreditasi, maaf ini tanggal bulannya salah, tanggal 23 sampai 26 Juni. Tanpa persiapan yang cukup, rumah sakit bersyukur diberi bintang dasar. Bintangnya ada 2, untuk memotivasi kami untuk menjadi lebih baik. Adapun perjalanan rumah sakit dari tahun ke tahun, pada saat pindah ke sini, di tengah tahun 2019, itu orang belum mengenal rumah sakit ini. Orang tidak tahu, rasanya terlalu jauh, jaraknya tidak ada transportasi, bahkan dokter-dokter spesialis malas datang ke sini. Waktu itu kita rasa sangat sepi, rasa tidak ada harapan memulai karya di sini.
Tuhan itu baik dan dia merasa bahwa ini memang layak untuk menjadi tempat pelayanan kesehatan. Terjadilah pandemi ini, ada hal yang positifnya untuk kami. SK Bupati menempatkan rumah sakit sebagai rumah sakit non-COVID. Sehingga pada Maret 2022, rumah sakit sudah mulai menerima pasien-pasien. Tanggal 23 Maret sampai 30 September 2021, terjadi peningkatan, jumlah pelayanannya meningkat, SDM-nya meningkat, sarana dan prasarana juga mulai bertambah. Banyak komplain, banyak ketidakpuasan, kami mulai membenahi, oh ternyata harus begini, oh harusnya begini. Jadi selalu ada perbaikan, hampir hari-hari kita melakukan perbaikan-perbaikan, yang akhirnya hingga saat ini masih kita perlu benahi. Di Oktober 2021 sampai sekarang, jumlah pasien yang kita layani semakin meningkat. Adapun visi dan misi rumah sakit kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Suster Clara sebagai Ketua Yayasan, kami punya kerinduan supaya ke depannya rumah sakit ini menjadi rumah sakit pilihan utama bagi semua kalangan, tanpa membeda-bedakan. Bagaimana orang merasa bahwa rumah sakit ini bisa menjadi salah satu rumah sakit yang membuat orang merasa nyaman. Mimpi kami itu bisa terwujud apabila kami memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kualitas dalam SDM, kualitas dalam fasilitas, kualitas dalam sarana dan prasarana. Mimpi kami juga kami harus memberikan pelayanan yang cepat. Yang membuat orang banyak komplain di banyak fasilitas kesehatan adalah keterlambatan menjawab kebutuhan. Jadi kita punya mimpi, dan itu dari hari ke hari kami perjuangkan adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat. Banyak kali kita berikan pelayanan tidak tepat sasaran, maka hari ini kami punya kerinduan. Sebenarnya pelayanan ke depan itu baiknya seperti apa? Itu yang kami kita bersama-sama hadir di sini untuk melihat bersama bagaimana pelayanan kesehatan itu harusnya tepat juga pada masyarakat dan informatif dengan semangat cinta kasih. Artinya sebuah pelayanan kesehatan harus diketahui oleh khalayak ramai. Sehingga mereka tahu, oh di rumah sakit Bunda itu informasinya ada dokter ini, ada pelayanan ini, ada kelas ini, ada ruangan ini, ada yang ini, yang ini. Nah itulah menjadi misi kami dengan semangat cinta kasih. Lalu yang menjadi misi kedua adalah menciptakan lingkungan rumah sakit ini supaya aman dan nyaman. Sehingga pasien bisa betah. Orang datang ke sini merasa at home. Tidak merasa datang udah dengan beban sakitnya, tapi lingkungan kurang mendukung. Nah, yang itu yang membuat kami harus berjuang supaya menjadi rumah sakit pilihan. Moto kami yang sampai sekarang kami perjuangkan adalah kasih yang menyembuhkan. Ini adalah struktur organisasi kami. Saat ini saya menjabat sebagai direktur. Di bawah saya ada dua, yaitu Kepala Bidang Pelayanan yang tadi jadi MC adalah Dr. Tria, dan Kepala Bidang Keuangan, SDM dan Umum adalah Suster Maria Clara, sekaligus dia sebagai Ketua Yayasan kami. Adapun pelayanan di rumah sakit ini, kami ada pelayanan gawat darurat 24 jam, pelayanan rawat jalan, ada poli anak, objin, bedah, penyakit dalam, ada poli paru, saraf, imunisasi, dan ortopedi. Ada juga pelayanan mata, di mana kami ada MOU dengan Rumah Sakit Dian Harapan dan Perdami. Perdami adalah Persatuan Dokter Mata Indonesia. Setiap 4 bulan akan ada pelayanan mata. Mengingat bahwa di Merauke kita belum memiliki dokter mata, dan rumah sakit ini menangkap ini sebagai suatu unggulan dalam pelayanan kami di tahun berikutnya. Pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan kami ada 12 dokter umum dan ada 2 dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja saat ini adalah Dr. Sri dan Dr. Andris. Dokter full timer kami adalah Dr. Andris. Ada 2 dokter spesialis kandungan, Dr. Haryati dan Dr. Arthur, bergantian setiap hari selalu ada. Kemudian ada dokter bedah umumnya, ada Dr. Billy dan Dr. Agus, di mana dokter full timer kami adalah Dr. Agus. Dan dokter anak saat ini yang bekerja di sini adalah dokter mitra kami, Dr. Hans. Dokter spesialis yang mendukung lainnya ada Dr. Hendra sebagai dokter paru, dokter saraf kami, Dr. Elizabeth, dokter anestesi kami, Dr. Melina, dokter patologi klinik, Dr. Milka, dokter radiologi, Dr. Radus,
dokter ortopedi, dokter dental, dan sekarang adalah dokter gizi yang baru bergabung bersama kami, dokter Aprinan. Pada umumnya mereka adalah dokter PNS yang bekerja di RSUD, tetapi bermitra bersama kami untuk membantu mengembangkan pelayanan-pelayanan di rumah sakit ini. Biasanya rumah sakit akan memberikan informasi-informasi sesuai dengan misi kami tentang pelayanan-pelayanan dokter seperti dalam leaflet, brosur, ataupun dalam media sosial lainnya. Dan kami juga mempunyai jadwal yang dibagikan tentang pelayanan dokter spesialis di instalasi rawat jalan. Jumlah kunjungan kami dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2020 untuk rawat jalan dan rawat inap ada 19.038. 2021 meningkat ke 19.534. Sedangkan yang berkunjung di poli dari 2020 10.000 ke 2021 7.455. Mengalami penurunan di saat RSUD sudah memulai pelayanannya di poli. Tapi kami merasa bersyukur dengan adanya ini, rumah sakit semakin mengalami perkembangan di tahun 2022. Pendaftaran rumah sakit Bunda mulai dengan SIM-RS. SIM-RS adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi semua sudah sistem online meskipun kita masih dengan manual, mengingat bahwa internet dan server listrik kadang mati hidup, kita masih backup, tetapi harapan 2-3 tahun ke depan kita sudah menggunakan SIM-RS. Pelayanan di rawat inap Rumah Sakit Bunda Pengharapan, kita ada IGD 24 jam, di mana UGD ini sudah memiliki fasilitas alat resusitasi yang lengkap sesuai dengan standar dan terkalibrasi. Ruangan tindakan bedah minor dan konek juga tersedia di IGD kami, ambulans servis 24 jam, dan juga memiliki SDM 9 dokter standby untuk jaga 24 jam, perawat yang sudah terampil sigap dalam pelayanan, dan pelayanan kami ini biasanya melayani kasus kegawatan medis dan non-medis, yaitu bedah. Nah, rujukan paling banyak kami terima adalah rujukan dari PKM Kuprik dan Tanah Miring. Terima kasih untuk Kepala Puskesmas, mungkin kita lebih dekat arah sini, dan harapan kami tetap menjadi pilihan sebelum ke RSUD, karena melalui tahapnya kita ada kelas tipe D, RSUD tipe C. Baiklah juga kalau memang kami bisa menerima dari puskesmas lain, kami dengan welcome, dengan senang hati menerima rujukan-rujukan. Ruangan operasi kami ada 2 yang memiliki fasilitas terstandar. Ruangan ini memiliki fasilitas yang terstandar cukup baik, dan selama tahun 2020 sampai 2021 rata-rata pasien dioperasi 5-10. Tetapi kadang-kadang di hari-hari ini bisa mengalami penurunan 3-4 paling banyak. Di tahun-tahun sebelumnya 5-10. Ketika ada pelayanan mata itu bisa meludak bahkan bisa 14, 15, 20 satu hari. Nah, staf kami memiliki staf yang profesional dan sudah terlatih. Ruangan ICU, rumah sakit baru membuka pelayanan ICU. Ada 2 bed yang tersedia, sekarang sudah 3, dan ada 1 ventilator yang sudah standby, disiapkan. Alatnya memenuhi syarat yang sesuai dengan Kemenkes, ruangan yang aman dan nyaman. Dokter penanggung jawab kami adalah dokter spesialis anestesi, Dr. Mei, dan pelayanannya 24 jam, dan SDM yang telah diberikan pelatihan sertifikat ICU di Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Ruangan kami selanjutnya ada ruangan bersalin. Kami memiliki 4 buah tempat tidur yang nyaman dan privasi yang terjamin. Dokter Objin yang siap dikonsul 24 jam adalah Dokter Haryati dan Dokter Arthur. Ada 9 bidan yang terampil dan berpengalaman dan memiliki alat kebidanan yang terkalibrasi baik. Pelayanannya 24 jam. Kami dekat dengan ruang operasi, sehingga bila ada pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilayani di ruangan bersalin, biasanya dirujuk dan dilakukan operasi secara
setelah konsul dengan Dr. Objin. Biasanya setiap hari kami mendapat rujukan dari PKM. Ruangan bersalin membantu ibu melahirkan 2-5 ibu di ruangan bersalin kami. Dengan persalinan yang sebenarnya per tahun 2020 ada 947, 2021 970 ibu. Selanjutnya kami memiliki ruangan perinatal. Ruangan perinatal ini kami memiliki 4 buah inkubator. Infamormer, 1 buah infamormer yang tujuannya menghangatkan bayi, yang khususnya prematur. Memiliki lampu sinar biru untuk bayi-bayi bermasalah karena sakit kuning. Memiliki neopaf, infam tipis, merupakan alat untuk gangguan nafas bayi prematur pada saat mengalami pada saat lahir pada kegawat daruratan. Kami juga memiliki alat CPAP, alat bantu nafas lanjut setelah pelayanan kegawat daruratannya telah stabil. Rumah sakit Bunda juga memiliki ruangan rawat inap Yosefa. Ada 35 tempat tidur, di mana ini dikhususkan untuk pelayanan ibu dan anak. Kami memiliki ruangan isolasi di setiap ruangan rawat inap dengan tekanan negatif yang langsung dibuang ke corong atas. Ruangan kelas 1 dan kelas 3 dilayani di sini dengan sirkulasi udara ruangan cukup baik, dan kami bersyukur bahwa di tahun 2021 bornya mengalami 74-3%, artinya yang normalnya sebuah rumah sakit harus di antara 65-80. Berarti kalau bor 74-80 berarti dalam pencapaian sesuai dengan harapan dari Kementerian Kesehatan. Di tahun 2020 kita mencapai 3.565 pasien, di 2021 3.273 pasien. Rumah sakit juga memiliki ruangan Yakobus, yaitu ruangan khusus VIP dan VVIP. Kami baru membukanya di tahun 2021 bulan April, dan kemudian di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 sejak COVID kita pernah tutup selama 4 bulan, sehingga jumlah pasien saat itu tidak stabil. Tetapi dari hari ke hari jumlah pasien minimal 2 atau 3 pasien kami rawat di VIP. Ruangan inap Gabriel, ruangan ini khusus untuk bedah, penyakit dalam, paru, saraf, dan ortopedi, terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3, ada 40 tempat tidur yang tersedia. Pada saat terjadi COVID, kita mencapai bor 67,2%. Tetapi setelah itu, karena banyak screening, kita mulai stabil di tahun 2021, bor kita 45,2%. Jadi kami masih berjuang untuk memenuhi, seharusnya sebuah rumah sakit harus bisa mencapai 65%. Rumah sakit ini juga memiliki penunjang medis, laboratorium, radiologi, rekam medis, gizi klinik, dan farmasi. Laboratorium kami memiliki standar dan akurasinya dengan analisa yang profesional. Jadi ada informasi yang kami berikan, pelayanannya apa saja, dan alat-alatnya setiap tahun dikalibrasi dari vendor. Juga memiliki ruangan radiologi, ada 2 USG di rumah sakit ini, 1 USG yang dipakai oleh Dr. Objin, 1 USG dipakai oleh dokter radiologi. Tahun 2021 di saat pandemi, 2020 dan 2021 di saat pandemi, USG abdomen dibatasi. Jadi para dokter membatasi sehingga totalnya hanya 276, ronsen 1070. Tetapi dalam perjalanan, dalam tahun 2022 terjadi peningkatan. Ruangan farmasi kami tertata dengan baik dan selalu diperiksa setiap bulan oleh Balai POM, dan obat-obatan yang kami beli dari perusahaan resmi, sehingga setiap kali kita mau beli obat kita minta surat jaminan keaslian produk, jangan sampai kita dapat obat-obat yang KW. Itu merupakan salah satu mutu dari rumah sakit ini.
Sarana dan prasarana yang ada yang bisa mendukung pelaksanaannya ada CCTV, ada APAR dan hidran, ada insinerator yang sedang kami proses izinnya. Kami memiliki gedung dan parkir yang sedikit lebih baik. Perkembangan rumah sakit dari tahun ke tahun dalam 3 tahun ini adalah pemenuhan alkes. Banyak alat kesehatan yang dipenuhi dari tahun 2020 sampai 2022 yang diupayakan untuk mendukung pelayanan kami. Lalu juga kami perlu meningkatkan mutu sumber daya dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pendidikan. Hampir tiap bulan ada diklat, pelatihan-pelatihan yang saat ini kita rasa banyak yang perlu kita kembangkan dalam diri setiap profesi yang ada di rumah sakit. Lingkungan rumah sakit kami upayakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman, meskipun kadang-kadang masih banyak yang belum dipenuhi. Para dokter dan seluruh staf medis yang bekerja memiliki STR dan SIP. Rumah sakit mulai menggunakan SIMRS untuk pelayanan mulai dari front office sampai ke back office. Kegiatan tahun 2022 kami dalam tahun ini menstudikan dokter maupun perawat dan juga penunjang medis. Kemudian kita merekrut dokter spesialis full-timer. Ada pelatihan-pelatihan SDM juga di dalam internal maupun eksternal. Kita membuka pelayanan ICU dan tujuan rumah sakit dari hari ke hari adalah meningkatkan mutu pelayanan. Dan cita-cita kami di bulan November ini adalah mengupayakan akreditasi terbaik. Kegiatan rumah sakit selain untuk melayani pasien, kami juga mendukung satu sama lain kebersamaan, baik dalam hal rohani, pelatihan SDM, dan kegiatan kekeluargaan rumah sakit. Jadi ada banyak kegiatan sosialisasi, rapat-rapat yang biasanya dikembangkan untuk meningkatkan mutu rumah sakit. Dan rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang memiliki kekhasan, yaitu pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan, khususnya yang mengalami kekurangan finansial. Maka diadakanlah baksos-baksos di daerah-daerah yang mungkin pelayanan kesehatannya memerlukan pelayanan yang sedikit lebih baik. Maka setiap tahun menurut anggaran kami 3 kali akan dilakukan pelayanan baksos eksternal. Banyak juga pasien-pasien orang asli Papua maupun dari pendatang yang tidak memiliki jaminan yang tetap kami layani. Di rumah sakit ini, dari seluruh total yang datang, 82 pasien memiliki jaminan BPJS. 11% pasien KPS tidak punya jaminan dan sosial. 4% pasien memiliki jaminan asuransi. Mau dia asuransi BNI Life lah, Mandiri InHealth, BRI, Jasara Harja, PLN, dan lain-lain. 3% adalah pasien umum. Dan pasien-pasien kami mendapat rujukan dari PKM maupun dari tempat praktek dokter. Sedikit mungkin kami mau memberikan gambaran umum kegiatan-kegiatan di tahun ini, khususnya dalam pelayanan mata, di mana rumah sakit berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan di masyarakat Merauke.
Sudah. Dibanding sebelum operasi gimana? Aduh, tidak bisa lihat sekali, kegelapan, kabut, lihatnya seram, tapi tidak bisa agak dekat, tidak bisa. Kemarin dioperasi dia syukur. Nah ini tadi begitu dibuka sudah bisa melihat dengan terang. Terakhir kali kami lakukan di bulan Juli. Sebenarnya pelayanan mata berikutnya di bulan Oktober, tetapi mengingat kami perlu persiapan untuk akreditasi, kemungkinan kami tunda sampai Desember. Salah satu keunggulan rumah sakit ini memiliki fasilitas mata yang sudah cukup mendukung pelayanan mata. Jadi kita sudah ada alat-alatnya, termasuk mikroskop mata untuk operasi mata. Rumah sakit juga sudah siap. Ini adalah alat mikroskop mata rumah sakit Bunda, dapat tibaan dari Jepang. terhalang dengan gula ya. Baru alhamdulillah mata saya sudah dari awalnya agak rabun, sekarang sudah bagus, terang. Terima kasih sama dokternya dan pihak rumah sakitnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selama ini saya punya mata memang agak kambuh semua. Puji Tuhan, setelah ada operasi ini semua sudah baik. Juga terima kasih kepada pihak rumah sakit, kepada dokter. Sakit Bunda juga memiliki pelayanan sosial dengan operasi bibir sumbing dan sumbing langit. Mendatangkan dokter spesialis bedah plastik di bulan Februari dan rencana hampir tiap tahun kita akan melakukannya. 13 pasien yang dilakukan bedah pada bibir sumbing dan juga langit-langit. Salah satu pasien kami dari Nabire, umur 7 tahun, ketika dia membaca let-let, berjuang, tidak ada dana sama sekali, ongkos tiket pesawat itu atas peminjaman dari banyak orang, ya, dan didukung oleh kepala desa sehingga beliau bisa tiba di sini. Dan kami tidak memungut Rp1 pun untuk pelayanan ini. Pada saat ada perayaan-perayaan, karena ini rumah sakit Katolik, maka kami biasanya memberikan, tim pastor rakyat memberikan pelayanan komuni kudus untuk beragama Katolik. Dan untuk pasien-pasien lain, biasanya kami memberikan bantuan sedikit kado pada saat ada hari ulang tahun rumah sakit, perayaan-perayaan besar akan dibagi-bagikan bingkisan untuk bisa menghibur pasien-pasien yang ada di rawat inap rumah sakit Bunda Pengharapan.
ada lomba-lomba untuk mensukseskan 17 Agustus. When I'm down and hold myself so weary, when troubles come. Setiap ada kegiatan kami berupaya supaya kekeluargaan, kebersamaan menjadi bagian untuk memperkuat pelayanan kami. Maka melalui perlombaan-perlombaan antar unit, sebenarnya kita mau menyatukan agar setiap orang yang bekerja di rumah sakit merasa satu keluarga. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on the shoulders. Dalam kegiatan terakhir kami ini secara eksternal. To more than I can be. Panitia biasanya mencari dana untuk bisa memiliki dana sedikit untuk kita bisa bagi-bagi, baik berupa obat-obatan maupun sembako kepada masyarakat di mana kampung-kampung yang akan kami kunjungi. Biasanya kami juga mengajak para dokter spesialis maupun dokter umum untuk terlibat dalam kegiatan bakti sosial eksternal rumah sakit. You raise me up to more than I can be. You raise me up. Kesempatan ini juga biasanya para dokter akan berkunjung spesial. You raise me up to walk on stormy sea. Shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise. Kampung dan masyarakat Kampung Rambong mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Bunda Pengharapan dan dokter, para staf yang datang melayani kami dalam pelayanan kasih di Kampung Rambut. Terima kasih.